ilmunya. Sebelum kita masuk materi, Ibu punya yel-yel atau jargon nih. Jargon ini diambil dari visi misi SMA Kebumen. Oh iya Bu ya. Kita ikutin bareng-bareng ya Bu. Siap. Ketika saya bilang SMA Islam Kebumen, dijawabnya dengan gerakan Bu. Jadi santun, agamis, berprestasi. Oke, Baik? siap. Siap, Kita oke. ulangi lagi biar semakin semangat. SMA Islam Kebumen, Santun, agamis, berprestasi. Oke, sebelum masuk materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Laila Zakia. Dan hari ini Ibu ditemani oleh seorang guru yang luar biasa, yaitu Ibu Tias Ilhami. Terima kasih Apa Mbak. kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ibunya sudah semangat kalau tadi udah yel-yel. Betul. Langsung saja. Jadi Bu Tias Ilhami ini merupakan salah satu guru di SMA Islam Kebumen. Beliau mengaku mata pelajaran fisika. Beliau lahir di TK 1 Agustus 1985. Beliau menempuh perguruan tinggi di Sarjana Teknik S1 ya Bu? Iya. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang cita-cita Bu. Betul. Nah, pastinya kan adik-adik butuh motivasi nih Bu. Betul. Jadi langsung aja kita mulai Bu. Gimana sih Bu? Apa sebenarnya cita-cita itu? Cita-cita, kalau secara definisi sih cita-cita itu suatu impian gitu ya Mbak. Siapa sih anak yang nggak punya impian? Semua manusia terlahir pasti punya impian. Anak kecil, anak TK ketika ditanya apa cita-cita kamu, pasti mereka menjawabnya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi, ada yang mungkin pengen jadi guru. Tapi ingat, cita-cita itu harus kita bentuk, harus kita kejar cita-cita tersebut. Nah, ketika kita punya cita-cita berarti seperti punya mimpi. Bagaimana cara kita membangun mimpi tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu suatu cita-cita secara definisi. Jadi kapan Bu kita harus mulai punya cita-cita? Nah, cita-cita itu biasanya kalau kita ngobrol dengan anak kecil tuh ya, Bu ya, itu bisa dimulai dari mungkin ketika dia sudah mulai bisa diajak ngobrol, kemudian sudah bisa mulai ngomong gitu ya. Seperti kalian dulu mungkin waktu pertama kali bisa ngomong lah, sekitar mungkin 2 tahun sudah jelas ngomongnya, ditanya sama orang tua kalian atau ada yang bertanya mungkin gitu Bu Siva, kalian nanti kalau besar mau jadi apa gitu kan. Nah, ada yang pengen bilang jadi dokter, polisi, guru dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya dari kecil pun mereka sudah bisa mengatakan gitu atau menyampaikan apa cita-cita mereka. Cita-cita itu harus dibentuk dari kecil ya. Betul. Pentingnya sih Bu kita punya cita-cita. Harus itu Mbak, artinya gini, ketika kita hidup, ketika kita berkembang dan terus berkembang, artinya tetap kita harus punya cita-cita gitu loh. Nah, ketika kita tidak punya cita-cita, seperti hidup itu nggak punya konsep kan gitu. Sama halnya dengan kalian, yang saat lulus SMP sudah berangan-angan, saya mau sekolah di mana, saya mau ambil jurusan apa, itu sudah bagian dari cita-cita kalian, bagian dari proses menggapai cita-cita kalian. Bagaimana nanti ketika kalian di sekolah SMA Islam Kebumen ini gitu. Kemudian ketika kalian sudah memiliki harapan untuk menggapai suatu cita-cita tersebut, maka saat kalian ya yang ada di rumah, murid-murid ibu kelas, anak-anak ibu yang berada di rumah, maka ketika kalian pengen menggapai cita-cita tersebut harus konsekuen, harus berupaya keras untuk menggapainya. Baik Bu, mengenai pembicaraan tadi, mohon diberikan tips pada adik-adiknya bagaimana sih kiat-kiat untuk menggapai cita-cita tersebut. Oh ya betul, kiat-kiat menggapai cita-cita. Nah, berbicara tentang kiat-kiat itu sama saja yang pertama berbicara tentang konsep hidup. Nah, dari mana konsep hidup, bagaimana tujuan hidup. Kalau tujuan hidup pasti kita ketika seorang atau sebuah makhluk atau makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu pasti di muka bumi ini adalah tujuannya untuk beribadah. Nah, itu kalau ketika kita hubungannya dengan Allah atau hablum minallahnya. Nah, bagaimana dengan tujuan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Mbak? Nah, dari kehidupan kita sehari-hari, kalau namanya orang hidup itu pasti punya konsep.
bagaimana konsep itu harus kita punyai, harus kita tanamkan gitu. Saya memiliki konsep hidup seperti ini. Jadi kita bahasanya sudah memiliki analisis. Kita sudah punya pola pemikiran atau kita sudah mengenali diri kita sendiri. Pertama itu. Jadi ketika ditanya siapa saya gitu, maka konsep itu akan terbentuk. Oh, saya ini orangnya seperti ini loh gitu. Itu adalah yang pertama, berbicara tentang tujuan hidup. Yang pertama, yang sebelum berbicara jauh, maka kita harus mengenali diri kita sendiri. Apa itu yang kita harus kenali tentang diri kita? Apa itu bakat? Sebenarnya nanti lebih lari ke trik yang kedua. Nah, trik yang kedua itu adalah tentang bakat. Apakah kita berhubungan dengan minat kita, bakat kita, potensi kita. Jadi kita harus tahu, ini loh, potensi saya itu seperti ini, bakat saya seperti ini gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian sebenarnya sudah bisa mengkonsepkan, memetakan hidup kalian dengan bahasanya yang menganalisis. Ada istilah analisis SWOT. SWOT itu adalah kekuatan diri kita, peluang diri kita, potensi dan ancaman. Seperti itu. Misalnya peluang diri kita. Apa sih peluang yang bisa kita berikan gitu, seperti itu. Kemudian ya sama halnya dengan bakat. Jadi kita mengerti diri kita itu seperti apa. Kemudian ketika kita sudah mengerti bakat kita, mengerti potensi diri kita, maka yang ketiga adalah menekuni passion kita, bakat kita ini loh. Saya ngerti tentang, saya senang tentang A misalnya nih untuk anak-anak ibu di rumah. Kalian punya bakat misalnya tentang olahraga, kembangkan olahraga tersebut. Apakah ada yang senang senang olahraga ya? Apakah itu tentang senang bola voli, terus kemudian sepak bola dan lain sebagainya tentang olahraga? Atau yang misalnya senang tentang dunia digital? Kan di SMA Islam juga sudah ada ya Mbak yang mewadahi tersebut gitu. Bisa nanti gabung ke Malam Jaya Art, misalnya seperti itu. Jadi dari segini mungkin kalian sudah mengerti apa itu potensi yang ada dalam diri kalian, seperti itu. Selanjutnya tentang capaian prestasi. Nah, tentang capaian prestasi itu ketika kalian di SMA Islam Kebumen ini atau kalian sudah mencapai taraf di SMA, maka capaian prestasi itu menjadi tolak ukur lah ya Bu ya. Tolak ukur nanti ketika lulus SMA mau ngapain. Iya. Ya enggak gitu kan. Biasa kita kan ya banyak yang lulus tapi masih bingung mau kemana. Nah gitu, artinya betul ketika membahas tentang capaian prestasi itu, bagaimana kita bisa menstabilkan atau bahkan kalau bisa kita menaikkan terus grafik nilai kita. Jangan sampai itu up dan artinya fluktuatif nanti turun gitu. Jadi ketika mereka lagi semangatnya falling in love gitu katanya, mereka semangat, prestasinya bagus. Tetapi ketika putus cinta down gitu ya bahasanya. Nah, ketika seperti itu, bagaimana kita cara bisa menjaga mood kita gitu, agar nggak naik turun tadi. Jadi walaupun ada bahaya yang mengancam bahasanya gitu ya, ada yang mengganggu kita gitu, yang mengganggu mood kita dari luar, faktor luar, kita nggak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Itu yang menjadi harapan, sehingga ketika nanti kalian pengen nih kuliah saya di sana, misalnya apakah itu di Unila ataukah misalnya ya kuliah apapun, misalnya di bagian akuntansi dan lain sebagainya, maka itu nilai tidak akan berpengaruh. Seperti itu, artinya maksudnya tidak berpengaruh ketika orang tersebut memiliki masalah gitu. Nah, ini nih ya betul, itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah target yang ingin dicapai. Nah, dari target ini nggak mungkin lah orang itu hidup nggak punya nggak punya target, kemudian orang sukses tanpa ada usaha. Bener nggak Bu? Iya. Pasti kan ya, ketika ada orang yang sukses itu, definisi sukses apa itu? Kalau saya boleh bertanya dulu sama Bu Syifa. Sukses itu bukan dilihat dari pekerjaan yang sekarang ditekuni, iya. Dari pendapatan betul. Tapi menurut saya sukses itu adalah ketika kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Betul,
itu, betul ya. Jadi taraf sukses artinya definisi sukses. Misalnya, menurut saya, menurut Bu Tias nih dengan Bu Syifa, definisi sukses pasti bisa berbeda-beda, iya kan? Ada yang sukses ketika saya punya uang sekian, betul nggak? Ada yang sukses ketika saya sudah jadi guru seperti ini pun sudah bahagia, bisa kenalan dengan kalian, itu sudah sangat bahagia buat saya. Seperti itu. Ada yang menginginkan sukses lagi, saya kalau seperti ini belum definisi sukses menurut saya. Macam-macam ya? Betul gitu. Nah, dari target dan impian yang ingin dicapai tersebut gitu ya, kita bisa ngerti nih apa yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai kita tadi yang cita-citanya misalnya yang pertama tadi atau masih kecil, saya ulang lagi ya Mbak, flashback lagi. Ketika masih kecil dulu cita-citanya dokter, kemudian lulus SMP pengen berubah cita-citanya itu. Nah, polisi karena misalnya melihat seseorang gitu, biasanya seperti itu. Begitu seseorang tersebut SMA, ketemu dengan seseorang lagi misalnya tuh yang menjadi figur, akhirnya oh saya pengen jadi guru atau pengen jadi sesuatu seperti orang tersebut. Ya, itu ada ceritanya seperti itu dan itu mungkin bisa jadi pengalaman dari hidup saya seperti itu. Oh iya Bu, boleh diceritain? Jadi kan di perkenalan itu lulusan S1 teknik sipil. Iya. Bisa jadi guru. Jadi itu waktu masih kecil sih sebenarnya apa cita-citanya gitu, jadi guru. Kenapa? Karena hampir ketika saya berkembang itu hampir dikelilingi oleh para guru. Orang tua saya sendiri sudah guru dua-duanya. Mbah saya guru, om saya guru, Pak De saya guru. Hampir orang-orang yang berada di lingkungan saya adalah guru. Sehingga ketika kecil saya bercita-cita jadi guru. Begitu beranjak dewasa, ketemu dengan orang-orang yang mungkin menurut saya pada saat itu, wah, iya, pengen nih karena saya senang dengan matematika, dunia matematika, memang pengen kuliah di matematika murni pada saat itu. Karena apa? Oh ya, nanti di matematika murni membahas tentang statistik gitu ya, bisa kuliah apa bisa kerja di bagian statistik gitu kan ya. Kemudian ternyata berubah lagi keinginan tersebut. Akhirnya kuliah di teknik sipil. Kenapa kok bisa kuliah di teknik sipil? Ngeliat kontraktor Mbak, gara-gara penasaran. Kontraktor ya, zaman saya mulai kuliah itu adalah mulai dirintisnya Batu Tegi. Batu Tegi Bendungan. Bendungan Batu Tegi. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol dengan salah satu yang ngekos sebelah rumah lah gitu. Ternyata beliau kuliah di teknik sipil gitu. Jadi perkembangan akhirnya SMA, begitulah SMA lulus, kemudian saya langsung ke Jogja, kemudian ya itu tadi ambil jurusan teknik sipil seperti itu. Dan kemudian ketika pulang, kok kayaknya saya nggak ngerasa nyaman ya orang masing-masing ya memiliki pola pikir, pola hidup gitu. Mungkin bisa jadi menurut saya secara pribadi saya ternyata kurang pas tuh di dunia tersebut sehingga ibu harus kembali ke Lampung. Pada saat kembali ke Lampung setelah pernah bekerja di Jogja 2 tahunan kurang lebih, berada di sana kemudian pulang ke Lampung, akhirnya bergabung di SMA Islam Kebumen ini. Kemudian tentang kalau kita menjawab tentang target yang ingin dicapai, kembali lagi Mbak kita membahas itu, maka ya itu tadi ketika kita pengen apa tuh kita nanti mau kuliahnya seperti apa, Ibu ulas kembali, jangan sampai nilai rapot itu turun, itu harapannya, harus grafiknya naik. Itu yang diharapkan, karena nggak mungkin ketika misalnya kalian pengen kuliah pada suatu jurusan tertentu nilai tersebut turun, itu yang bahaya. Yang tadi ibu udah singgung, jangan sampai faktor eksternal gitu kan ya, jangan sampai faktor eksternal mengganggu diri kalian, mengganggu mood kalian. Jadi bentengi diri kita walaupun kita punya masalah apapun, apakah itu masalah dengan teman, masalah dengan siapapun lah, dengan pacar ya. Nah itu yang sering kadang menjadi polemik dalam hidup ketika bermasalah dengan pacar. Ya kalau lagi falling in love yang ibu sampaikan tadi ya Bu Syifa, senang ketika putus, nah itu yang bahaya. Jadi kalau bisa itu grafiknya terus naik gitu. Apakah semua mata pelajaran harus naik?
Ya diusahakan ya, terutama makanya gini tadi, ketika kita dari awal, dari kelas 10 ini, kalian harus bisa memetakan atau bisa memikirkan visi, bukan visi ya, cita-cita itu tadi, ketika lulus SMA, saya mau ngapain? Saya mau kuliah di mana? Jadi dari kelas 10 ini nanti dibantu dengan bantuan guru BK gitu, nanti mulai dari kelas 10 ini, kalian harus punya apa ya, cita-cita dulu, maksudnya saya mau kuliah di mana. Nah begitu kalian sudah, oh iya saya pengen kuliah ini, dari situ kalian bisa mupuk ngerti nih, saya kontennya mau ke sana, kemudian nilai rapot mana yang harus saya kejar. Nah itu misalnya yo memang seharusnya semuanya mbak gitu, harus semuanya dari nilai rapot mata pelajaran yang ada harus apa ya, harus naik terus gitu loh. Sama ini kan ada jurusan IPA dan IPS ya, Mia atau IIS ya. Jadi penentuan jurusan itu juga mempengaruhi ya Bu ya? Betul sebenarnya salah jurusan sih enggak juga ya Bu ya, salah jurusan atau tidak itu sebenarnya saya kurang juga, tapi gimana nanti ketika saya sudah berada di jurusan tersebut bisa mempertanggungjawabkan lah gitu bahasanya, walaupun mungkin awalnya mungkin saya kok di sini nggak nyaman gitu ya, pasti pertama mungkin ya saya ngerasa nggak nyaman, kemudian kok gimana sih ketika saya kok ngambil jurusan ini bukan dunia saya atau bukan jurusan saya gitu mungkin ya. Nah seperti itu, tapi ternyata seiring dengan pergulirnya waktu gitu, nggak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa ada manfaat atau diciptakan dengan sia-sia. Yang penting apa? Kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ada di depan mata kita gitu. Jadi yang saya pengen masuknya IPS atau saya pengen masuknya IPA tapi kok saya dimasukkan di IPS atau saya masukkan di IPA gitu. Jangan pernah menyalahkan keadaan gitu, yang pasti itu. Kemudian bersyukur saja, mungkin itu memang pilihan yang terbaik, karena yang menurut kita baik belum tentu menurut semuanya baik, tapi kalau yang itu sudah di depan mata kita, yaitu pasti yang terbaik. Harapannya ketika nilai rapot kalian naik gitu ya, ketika tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana kita caranya untuk nilai rapot naik, nah itu harapannya kalian bisa nanti kuliah bisa di mana saja, kemudian SBMPTN ya mbak, kalau sekarang apa itu? Ada jalur kalau SBMPTN, sekarang tesnya kan UTBK. Nah gitu kan, yang tanpa tes itu juga. Nah betul itu nilai rapot kan, itu. Nah jadi bagaimana cara kalian untuk tetap membuat grafik itu terus naik gitu, jangan sampai turun. Nah agar yaitu tadi SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi ya, itu beda-beda sekarang apa istilahnya ya, kalau dulu kan UMPTN gitu, sekarang SBMPTN. Nah harapannya ketika kalian nilai rapotnya bagus maka bisa masuk SBMPTN tersebut. Jadi kalau misalnya dia turun bisa gagal di SNMPTN ya Bu? Bisa jadi itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi. Artinya yaitu tadi, bagaimana cara kalian yaitu tadi ketika mempertahankan cita-cita. Nah itu tadi, makanya jangan bilang, Bu saya ketika nanti lulus sekolah mau kerja aja, mau nikah aja. Nah tuh, ketika saya nggak kuliah, jangan. Ibu berharap sekali ketika kalian lulus sekolah maka kalian bisa kuliah. Nah kemudian bisa bahasanya kalau SBMPTN itu tanpa tes. Kalau SBMPTN yang bisa nggak? Oh pakai tes. Kalau yang itu SNMPTN yang jalur prestasi gitu ya. Nah gitu. Jadi intinya kalau kalian pengen bener-bener nanti setelah lulus kuliah tanpa tes, masuk jalurnya tanpa tes, maka yuk kejar SNMPTN itu gitu ya mbak ya. Seperti itu harapan ibu, ketika kalian lulus sekolah maka bisa kuliah, sehingga dari sekarang sudah dipersiapkan tuh mbak Syifa mau pengen kuliah di mana, dan mempertahankan dengan cara mempertahankan nilai rapot. Mempertahankan itu maksudnya adalah terus mempertahankan untuk grafiknya terus meningkat. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi
betul. Misal nih, sampai saat ini ada adik-adik kita yang bingung. Gimana cara dia menemukan cita-cita mereka? Apakah mereka butuh konseling? Oh iya benar, betul itu. Berarti dia harus Menghadap ke ada ke guru BK, iya. Jati. Betul, nah, makanya tadi dari awal Ibu sampaikan mengenal diri kita dulu. Iya. Siapa saya, punya potensi apa saya, punya peluang apa saya, seperti itu. Sehingga ketika sudah mengenal diri kita, maka nanti kita bisa ngobrol nih, bahasanya ngobrol lah ya, apa konseling dengan guru BK, seperti itu Bu Syifa. Baik, cukup ya Bu ya? Iya, terima kasih, Masya Allah. Semoga materi hari ini membuat kalian terus termotivasi dan tetap semangat belajar. Betul. Baik, kesimpulan materi pada hari ini yang tadi sudah disampaikan panjang lebar gitu ya. Sama dengan luas. Ya. Jadi cita-cita itu penting untuk kita miliki sejak dini. Bahkan sejak sekolah dasar harusnya kita udah punya cita-cita. Karena cita-cita itu penting. Iya. Tujuan hidup. Betul. Dan ada 5 tips untuk menuju atau menggapai cita-cita tips dari Mutia. Iya. Yang pertama, kenali dirimu. Konsep hidup yang kamu punya, kamu harus mengenali. Gimana caranya? Dan kalian harus sering ngobrol dengan orang tua Iya. atau guru yang ada di Betul. sekolah untuk mengenali diri. Kemudian, yang kedua, bakat kamu di mana? Jangan sampai bakat kamu tidak disalurkan. Yang ketiga, tekuni apapun bakat kalian. Setelah itu yang keempat, capai prestasi berdasarkan bakatmu. Yang terakhir, target yang ingin dicapai. Jadi target itu harus